Halo semuanya, pernah dengar soal desa Salado? Ini desa kecil di Majalengka, tapi namanya itu nyimpen misteri yang seru banget buat diulik. Oke, jadi pertanyaannya simpel banget kan? Salado itu artinya apa sih? Asalnya dari mana? Eits, tunggu dulu. Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Ada dua versi cerita yang, wah, beda banget. Nah, cerita yang pertama ini datangnya dari legenda, dari mulut ke mulut, turun-temurun. Ini soal seorang pejabat lokal, seorang Demang, yang katanya pinter banget, tapi juga licik. Jadi gini ceritanya. Suatu hari, warga heboh nemuin bangkai kuda. Anehnya, nggak ada satupun yang mengaku itu kuda siapa. Siapa sangka ya, dari bangkai kuda ini justru lahir nama buat desa mereka. Nah, di sini nih plot twistnya. Si Demang tadi, pejabat desa itu, lihat ini sebagai kesempatan emas. Dia bikin pengumuman yang kedengarannya aneh banget. Pokoknya, semua tanah yang kecium bau bangkai kuda ini jadi milik saya. Gila kan? Pengumuman ini benar-benar mengubah segalanya. Warga awalnya mungkin nganggap remeh. Paling baunya sampai mana sih? Ternyata, baunya nyebar jauh banget sampai ke desa-desa sebelah. Pas Demangnya datang lagi, baru mereka sadar. Wah, kita kena tipu nih. Mereka merasa disasalah dan dibobodo. Nah, dari kata disasalah itulah katanya nama Salado lahir. Oke, itu tadi cerita versi pertama, versi legenda. Tapi gimana kalau ternyata asal-usulnya bukan dari tipu muslihat, tapi dari sebuah, ya bisa dibilang kesalahan kecil di tengah-tengah sejarah besar Indonesia. Yuk kita bedah versi keduanya. Sekarang kita loncat ke masa revolusi kemerdekaan. Bayangin, tahun 1946, ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja. Ribuan tentara kita bergerak melintasi Pulau Jawa. Nah, dalam perjalanan besar itu, ada satu desa kecil tanpa nama yang jadi pos peristirahatan mereka. Nah, di desa inilah para tentara itu pada nungguin rombongan lainnya. Saling tunggu, mungkin ada miskomunikasi, jadi pada salah nunggu gitu. Dalam bahasa Sunda, salah nunggu itu salah dago. Lama-kelamaan, biar gampang salah dago ini disingkat, jadilah Salado. Masuk akal juga ya? Jadi, disinilah kita punya dua cerita yang beda total. Satu dari legenda soal tipu-tipu, satunya lagi dari sejarah soal tentara yang salah tunggu. Ini nunjukin betapa uniknya sebuah nama bisa lahir ya. Bisa dari dongeng, bisa juga dari kejadian nyata. Oke. Lepas dari manapun asal-usul namanya, mau itu dari tipuan atau dari tentara, pertanyaannya sekarang gimana sih desa Salado hari ini? Yuk kita lihat kehidupan mereka sekarang. Desa ini luasnya sekitar 70-an hektar. Mungkin kedengarannya nggak terlalu besar ya. Tapi jangan salah, di lahan seluas ini, denyut kehidupan komunitasnya kerasa banget, erat dan penuh semangat. Kalau kita lihat pembagian lahannya, ini udah kayak cerita tersendiri. Sebagian besarnya itu sawah dan kebun. Jadi udah jelas banget ya, kalau pertanian itu jadi tulang punggung ekonomi dan nafas kehidupan sehari-hari warga Salado. Dan hidup di Salado itu nggak cuma soal kerja, tapi juga kaya banget sama tradisi. Mereka punya kesenian kuda ronggeng, ada juga tradisi bubur syura, terus ada jumsih atau kerja bakti bareng. Ini nunjukin kalau ikatan antar warganya itu kuat banget. Tapi yang bikin salut, mereka ini nggak cuma ngelihat ke belakang, ke sejarah nama desanya. Justru sebaliknya, mereka punya pandangan yang jelas banget ke depan. Punya visi buat masa depan yang mau mereka bangun bareng-bareng. Nah, ini dia visi resmi mereka. Kuncinya ada di 3 kata, agamis, amanah, sama termaju. 3 kata ini bener-bener jadi pegangan mereka, jadi kompas buat nentuin arah desa ini mau kemana. Dan visi tadi itu bukan cuma pajangan loh, mereka punya rencana yang jelas. Ada 5 misi utama buat mencapainya. Fokusnya itu dari mulai ngurusin keagamaan, gotong royong, sampai kemajuan yang diputuskan bareng-bareng lewat musyawarah. Ini udah kayak blueprint masa depan Salado. Buktinya, coba lihat dari sisi ekonominya. Misi mereka tuh beneran jalan. Desa ini jadi pusatnya UMKM yang keren-keren. Ada yang bikin cemilan seroja, ada yang jualan seblak tulang Salado yang terkenal itu. Sampai usaha tahu dan tahu bulat, hidup banget ekonominya. Jadi ya begitulah kisah desa Salado. Namanya mungkin lahir dari sebuah tipuan licik atau mungkin dari kesalahan kecil para tentara. Tapi hari ini nama itu jadi identitas sebuah komunitas yang keren, yang punya mimpi dan visi yang kuat buat masa depan mereka. Kisah Salado ini jadi pengingat buat kita semua ya. Setiap nama tempat itu pasti punya cerita.
Nah, jadi kepikiran kan, gimana dengan nama kota atau daerah asal kalian? Apa sih cerita di baliknya? Dan kira-kira cerita itu ngomongin apa ya tentang tempat tinggal kita?